Pinjol sudah berani mengeluarkan surat perintah penyitaan. Menyita seluruh harta benda milik nasabah yang ada di rumahnya, baik TV, kulkas, apapun itu. Dan mereka sudah resmi mengeluarkan surat perintah penyitaan dengan beberapa petugas yang diutus. Bukan petugas penagihan, tapi petugas yang diutus untuk melakukan upaya menyita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Ngobrol bareng Abah Jamal. Alhamdulillah masih diberikan nikmat sehat untuk kita semua bertemu lewat channel YouTube ini, lewat video yang saat ini Abah bawakan. Dan mohon maaf kemarin Abah beberapa kali ya tidak sempat untuk upload video untuk ada membersamai kalian. Mohon dimaafkan karena banyak sekali kegiatan yang tidak bisa Abah tunda. Kali ini akan Abah bahas, pinjol sudah berani mengeluarkan surat perintah penyitaan. Surat perintah menyita barang-barang yang ada di rumah nasabah. Bagaimana ini kacamata hukumnya? Simak videonya, Abah akan jelaskan buat kalian. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Alhamdulillah bertemu dengan channel YouTube ini membuat kalian makin teredukasi dengan baik. Dan hanya satu channel YouTube yang saat ini ada di Indonesia yang setia terus untuk mengupas dan menguatkan mental kalian. Yang saat ini terjerat pinjaman online. Dan Abah sudah jelaskan tadi ya terkait menyita. Mengeluarkan surat pinjol sudah berani mengeluarkan surat penyitaan barang bagi nasabah yang menunggak. Bagaimana kacamata hukum membacanya ya? Nanti Abah akan kupas dan ulas buat kalian. Nah, sebelumnya Abah mohon bantu support dari kalian dengan cara di-subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, di-like, di-share, komen, pastikan ditekan tombol merah loncengnya sebagai notifikasi atas video terbaru yang Abah upload setiap harinya. Dan silakan teman-teman Anda join, tergabung yang punya Facebook di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol Nusantara. Agar kalian makin dicerdaskan, merasa tidak sendiri lagi, silahkan join di grup Facebook tersebut ya. Untuk link atau tautan ada di kolom deskripsi video ini dan Abah sematkan di kolom komentar. Kalian yang punya WhatsApp silahkan join dan gabung. Nah, untuk gabung di grup WA ini tentu ada syarat dan ketentuan. Harus memiliki seragam atau uniform berupa kaos PMP. Nah, ada yang bilang ini kaos anti DC. DC-nya takut ngelihat kaos ini kalau lagi nagih. Silakan untuk memiliki hubungi nomor admin Abah ini. Ini nomor admin untuk memiliki kaos PMP, bukan nomor untuk konsultasi, komunikasi atau sharing ya. Nah, kalian yang sudah masuk grup WA PMP boleh untuk komunikasi dengan Abah langsung di grup WA tersebut dengan para mentor juga dan teman-teman lain yang sudah terlebih dahulu masuk. Dan kalian boleh nanti memiliki ini, stiker ini. Stiker untuk mencegah DC pinjol nagih ke rumah kalian. Semua debt collector pinjol kalau sudah melihat stiker ini di rumah nasabah wajib minta izin dulu nagihnya. Minta izin, permisi untuk masuk ke rumah kalian. Karena bila menerobos masuk diduga melanggar pasal 167 KUHP dan di pasal 257 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Bisa dipenjara mereka, ya. Jangan main-main. Anda bisa mendapatkan stiker ini dengan menghubungi admin Abah ini, ya. Nah, ada satu lagi. Kalian bisa interaksi dengan Abah di YouTube dengan cara tekan tombol join atau gabung di sebelah tombol subscribe. Nanti akan muncul beberapa opsi, silahkan dipilih. Itu saja pengumumannya. Sekarang silahkan simak apa yang ingin Abah bawakan, ingin Abah sajikan terkait surat perintah penyitaan yang sudah dikeluarkan oleh pinjol. Simak baik-baik. Pinjol sudah berani mengeluarkan surat perintah penyitaan. Menyita seluruh harta benda milik nasabah yang ada di rumahnya, baik TV, kulkas, apapun itu. Dan mereka sudah resmi mengeluarkan surat perintah penyitaan dengan beberapa petugas yang diutus. Bukan petugas penagihan, tapi petugas yang diutus untuk melakukan upaya menyita barang-barang harta benda yang ada di rumah nasabah yang menunggak alias belum membayar utang. Nah, ini terjadi. Simak
video ini ya, dan Abah akan bacakan dulu apa yang saat ini diterima oleh debitur terkait surat perintah penyitaan tersebut. Nanti Abah akan jelaskan secara aspek hukumnya seperti apa. Ya, biar kalian melihat ini biar makin pinter ya. Nah, teman-teman, ini nih ya, Abah akan bacakan buat kalian dari teman kita. Mohon pencerahannya Abah dan teman-teman di grup ini dapat email entah dari pinjol mana. Entah dari pinjol mana, dia nggak tahu dari pinjol mana. Nah, kita bacakan ya, ini emailnya, bunyinya. Dia melampirkan ini, surat perintah melaksanakan penyitaan nomor 092736228. Nomor apa ini? Nah, nanti Abah akan kupas ya. Abah bacakan dulu. Dikarenakan penundaan pembayaran dan pelanggaran kontrak perjanjian kepada yang terhormat saudara-saudari, ya, kita tutup, telah dilakukan pengumpulan melalui telepon, SMS, WA, email sejak tanggal jatuh tempo, akan tetapi WA, email jatuh tempo hingga saat ini belum melunasi sejumlah tagihan yang masih harus dibayar. Maka sesuai dengan aturan kontrak yang sudah disepakati tentang penagihan dengan surat paksa, dengan ini diperintahkan kepada Antonio Stefanus, ID karyawan sekian. Nah, untuk melakukan penyitaan barang-barang bergerak atau barang tidak bergerak milik yang bersangkutan, baik yang berada di tempat maupun yang berada di tangan orang lain. Penyusunan dilakukan secara bersama-sama dengan 2 orang saksi warga negara Indonesia yang telah mencapai usia 21 tahun dan telah dewasa dan dapat dipercaya. Perhatian, tagihan harus dilunasi dalam waktu 3 hari setelah dilaksanakan penyitaan. Sesudah batas waktu itu, kami akan mengajukan permintaan kepada kantor lelang negara agar barang-barang yang telah disita dijual di muka umum, dijual langsung kepada pembeli. Kepala kantor apaan ini? Ini saja sudah ngaco ngawur ya. Nih, ini nomor nggak jelas. Dan ini utang juga berdasarkan utang nggak jelas. Atau mungkin berdasarkan putusan pengadilannya mana. Nah, kawan-kawan, sita menyita harta benda, barang, atau apapun milik seseorang, itu tidak bisa dilakukan selain oleh pengadilan. Selain oleh putusan hakim di pengadilan. Mereka tidak bisa melakukan hal seperti ini. Jadi Abah kasih tahu dulu bahwa ini adalah upaya kebohongan yang mereka buat untuk membuat Anda takut. Ini adalah hoax, ini bohongan. Dan ini nggak bener, nggak betulan. Alias apa ya? Udah ngedabrus ya. Menyita itu tentu harus melalui prosedur. Itu ada dasar hukumnya. Di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di pasal 1131. Ya, di pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahwa semua barang, baik itu bergerak maupun tidak bergerak, baik yang ada saat ini maupun yang ada di masa yang akan datang, itu menjadi jaminan hutang seseorang. Nah itu, ya, sekilas bunyi dari pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan itu dasar hukum yang kuat. Jadi, kalaupun debitur itu akan disita barang-barangnya, tentunya si penggugat sudah melakukan permohonan untuk menyita atau meletakkan sita, jaminan atas barang-barang sebagai jaminan untuk pelunasan utang dari si kreditor atau yang memberikan utang. Ataupun pinjol misalnya ya, mengajukan gugatan sekaligus ingin menyita barang-barang yang ada itu bisa, tapi melalui mekanisme pengadilan, bukan memutuskan dari pinjolnya. Udah ngawur kan, menunjuk petugas-petugas ini FC-nya untuk melakukan penyitaan, ngawur itu. Itu adalah hanya upaya mereka menakuti kalian saja. Tidak mungkin itu terjadi ya. Negara kita negara hukum. Dan semuanya sudah cerdas hukum. Dan tadi sudah Abah juga jelaskan terkait dasar hukumnya melakukan penyitaan dan tidak main-main. Hakim juga harus memutuskan, menimbang dan memutuskan bahwa barang-barang tersebut disita atau bagaimana ya. Dan yang melakukan penyitaan juga itu adalah hakim yang memutuskan untuk melakukan penyitaan dan menunjuk petugas untuk melakukan eksekusi penyitaan tersebut. Bukan debt collector. Debt collector bisa apa? Debt collector nggak punya kuasa untuk menyita apapun barang yang ada di rumah, walaupun dia memiliki surat kuasa untuk menagih, tapi bukan surat kuasa untuk menyita. Hanya diberikan wewenang untuk menagih, bukan untuk menyita. Jadi selagi tidak ada gugatan yang ditujukan ke kalian, berarti tidak mungkin ada itu sita menyita. Karena harus resmi
langsung dari pengadilan yang memutuskan, yang berkekuatan hukum tetap, dan dilakukanlah penyitaan tersebut. Kalau itu Anda digugat, ya Anda aja tinggal digugat kok. Anda aja nggak dilakukan digugat gitu kan oleh pihak pinjolnya. Tiba-tiba ada surat perintah penyitaan, ketawain aja, udah biasa lah. Mereka itu kalau nggak bohong, kalau nggak nakutin, nggak DC namanya, bukan DC namanya, bukan debt collector. Nah, seperti itu. Kalian sudah mengerti ya, dari zaman dulu kala namanya pinjaman online selalu menurunkan debt collector yang lucu-lucu, jenaka-jenaka, ya. Dan semuanya itu ya anggap aja menghibur lah, ya. Biarkan saja. Mereka juga namanya usaha. Namanya mereka usaha untuk melakukan penagihan ke kalian dengan cara-cara apapun, dengan trik-trik apapun, ya sudahlah. Biarin aja, maklumin aja. Ya tinggal kitanya jangan terbawa oleh hoax-hoax yang mereka tebarkan seperti itu. Ya, sudah paham? Jadi itu adalah bohongan, nggak mungkin dilakukan karena penyitaan harus ada prosedurnya. Penyitaan harus ada prosesnya. Proses menggugat. Menggugat kalian, Anda digugat. Nah, baru nanti dari pihak penggugatnya ingin meletakkan sita jaminan ya kepada pengadilan atau hakim yang sedang melakukan proses perkara tersebut, yang menyidangkan perkara tersebut. Jadi tidaklah mudah untuk melakukan, dan bukanlah ranah atau wewenang dari pinjol untuk mengeluarkan surat keputusan penyitaan. Itu saja yang ingin Abah bawakan. Semoga bermanfaat untuk mengedukasi kalian ya, biar pinter, biar nggak dibohongin lagi. Dan mohon bantu Abah dengan cara diketik, ditulis di kolom komentar ya. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Alhamdulillah teman-teman semua ya, dimanapun berada, kalian mungkin sudah tadi ya melihat dan penjelasan Abah sudah dimengerti. Tidak ada sita menyita dari pinjol. Pinjol tidak bisa melakukan penyitaan. Ini kesimpulannya ya, mudah sekali. Kalau Anda menerima seperti pengumuman atau penyampaian melalui pesan email, WA bahwa tanggal sekian kami akan melakukan upaya menyita, bohong. Penyitaan sudah jelas diatur tentang masalah sita menyita harta benda atau barang apapun. Sudah diatur di pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tadi sudah Abah jelaskan ya, Anda tinggal tonton lain saja. Jadi seperti itu, ada mekanismenya. Tidak serta-merta dan tidaklah mungkin dan tidak diperbolehkan secara hukum kalau pihak pinjol mengeluarkan surat perintah menyita barang. Salah besar ya. Dan itu adalah bohongan saja. Mereka mengirimkan untuk membuat Anda segera bayar. Sudah itu saja. Dan mudah-mudahan Anda semua bisa memahaminya. Nah, Abah hanya menyampaikan pesan. Kalau Anda saat ini merasa bingung, stres, tidak karuan, pikiran, takut, ya, galau akibat stres, terjerat pinjol ini, terjerat pinjaman, dan Anda ada dalam posisi gagal bayar, tidak mampu bayar, silakan join dan gabung di grup WA PMP official yang Abah asuh. Biar Anda tidak merasa sendiri, biar Anda ada yang menguatkan, biar kalian juga teredukasi dengan baik. Biar kalian tidak terkena dengan joki-joki ya, joki-joki yang bahaya banget, yang mengatasnamakan jasa gagal bayar dan sebagainya. Hati-hati. Silakan join dan gabung di grup WA PMP official. Untuk nomor yang akan Anda hubungi ya adminnya, silakan ini yang merah-merah. Atau kalian mau join di YouTube Abah dengan cara tekan tombol join atau gabung. Nanti ada opsi beberapa ya, bisa kalian pilih sesuai dengan apa yang kalian minati. Itu saja yang ingin Abah bawakan. Semoga menjadi manfaat yang baik buat kalian semua. Dan Abah sebelum mengakhiri seperti biasa mengajak kalian untuk berdoa. Doa Abah pimpin secara Islam, agama yang Abah anut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabb, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ampuni kami ya Allah. Ampuni kami yang sudah terjerat pinjaman online habis-habisan. Harta benda habis, pertemanan habis, semuanya sudah tidak ada ya Allah. Ampuni hamba-hamba ingin hijrah, totalitas hijrah istiqomah untuk meninggalkan semua riba dalam kehidupan hamba ya Allah ya Rabb. Untuk teman-teman kami yang saat ini sedang dilanda sakit,
sedang mengalami sakit, terbaring sakit, ya Allah ampuni mereka. Sembuhkan dan angkat sakit penyakitnya. Mereka ingin sembuh, ingin pulih, ingin bugar, agar kembali dapat mengais rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Ya Allah, ya Allah. Untuk teman-teman kami yang saat ini sedang berjuang sebagai pejuang rupiah, ngelapak, siang malam, kepanasan, kehujanan, kedinginan, ya Allah. Lindungi mereka, jaga mereka dari setiap bahaya-bahaya yang akan menimpa. Lindungi mereka dari setiap malapetaka yang akan mereka alami, ya Allah. Jauhkan mereka semuanya dari musibah tersebut. Dan dekatkan mereka dengan rezekimu yang halal, ya Allah, ya Rabb. Untuk teman-teman kami yang saat ini tidak baik-baik saja ekonominya, rumah tangganya, di ujung perceraian, di ambang kehancuran, ya Allah, limpahkan rezeki yang berkah untuk mereka. Jaga rumah tangga mereka, ya Allah. Hindarkan dari perdebatan, percekcokan, pertengkaran, pertikaian. Harmoniskan mereka kembali dan utuhkan kembali rumah tangganya. Menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Rumah tangga yang penuh dengan ridho-Mu, yang penuh dengan keberkahan-Mu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, ya Allah. Mudah-mudahan semua doa-doa kita Allah dengar, Allah kabulkan, dan kita senantiasa menjadi insan yang selalu taat atas perintah Allah. Pesan Abah, jauhi riba. Tidak enak loh. Punya utang riba nggak enak. Seakan dikejar-kejar. Nggak nyaman siang malam, nggak bisa istirahat, nggak bisa tidur, nggak bisa maksimal untuk kualitas istirahat kalian. Itu saja yang ingin Abah pesankan. Sama-sama kita hijrah, belajar hijrah, ya. Bismillah, kita bisa. Abah izin pamit. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.